Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya kita dibiasakan kalau sholat itu saf di depan dipenuhi dulu. Jadi monggo kita jadi orang Islam yang Islam, bukan hanya nama agamanya Islam tapi prakteknya tidak. Monggo ini di depan boleh di ini bapak di depan Pak. Sebetulnya biasakan datang duluan duduk di depan. Seperti kita ketika sholat dianjurkan untuk memilih ya. Kita ini sering terbalik. Kalau acara tidak jelas, tidak karuan malah di depan. Coba kalau yang datang ke sini ke Dewi Persik, saya duduk belakang ke depan. Tapi kalau kiai ustaz datang malah duduk belakang. Kalau acara musik dia berebut ke depan, tapi acara pengajian sering milih belakang. Padahal mintanya agar hidup ini diberkahi Allah. Monggo, terus kalian ya, yang belakang langsung ke depan aja biar ya, gitu. Ya. Sambil berjalan, monggo Pak, ini bisa di depan atau di situ, sudah cukup ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mustafa wal mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nama Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, pencipta, penata, penguasa alam semesta ini serta yang memiliki hidup ini. Kita semua termasuk orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup dan sehat, kesempatan bertemu di pengajian rutin sama was sebulan sekali, kesempatan juga kita bertemu kembali yaumul jumu'ah. Tadi siang saya perlu mengingatkan yang betul itu jumu'ah, tapi kok berubah jadi Jumat, itu kiai sendiri harusnya. Saya nggak tahu umat Islam di Indonesia ini kalau keliru dijarno terus kiai-kiainya ini. Sebetulnya jumu'ah dirubah jadi Jumat. Jumu'ah itu ada surah al-Jumu'ah, dan satu-satu nama hari yang disebut dalam Al-Quran cuma hari Jumu'ah, yaumul Jumu'ah. Sayang kalau kita lupakan, itu hari khusus, hari bertemu, hari berkumpulnya orang-orang beriman untuk ingat kepada Allah. Ini sedikit ya. Jadi kalau saya belajar nama-nama hari itu Senin, Selasa, Minggu, aslinya Ahad dirubah jadi Minggu ya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Arba, Rabi'ah, Khamis, Khamsah. Aslinya kan Sittah, 6, Sadisah, Sab'ah, Sabtu, 7. Tapi kok yang lain sendiri itu Jumu'ah. Itu Allah yang beri nama hari. Konon katanya hari Jumat nanti juga hari kita dibangkitkan. Hari Jumat hari yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan ini, kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, boleh pikir singkat juga. Hidup ini singkat. Cuma orang lupa kalau sudah terlena. Kalau sudah terlena, orang semua bisa menjadi tega-teganya. Makanya Maggie Z bilang teganya. Kalau sudah lupa, serakah, pengen jabatan tinggi, itu bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kalau ia inginkan itu, hartanya maupun jabatannya. Dia kadang-kadang tega untuk menghilangkan nyawa konco dewe. Teman sendiri saja loh berani dihilangkan nyawanya. Dihilangkan nyawanya artinya apa Pak? Dibunuh. Apalagi lawannya. Saya tidak nyindir loh ya. Ini kan sedang viral ini ya. Hormat saya
kepada Kiai Haji Fauzi Abdullah Syahadullah. Mohon maaf kan baru ketemu Banten nih. Mudah masih. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Gunawan Wibisono, sudah akrab, saudara saya. Kita semua saudara, saudara dari sama manusia, saudara dari keturunan Adam, saudara sebangsa setanah air. Dan saya sama Pak Haji Gunawan ini saudara sak mata bisa. Matanya mirip. Jadi saya orang Tionghoa, beliau juga orang Tionghoa, rencana. PT itu tadi pembina iman tauhid Islam. Kembali sekarang dikembalikan lagi jadi Persatuan Islam Tionghoa di Indonesia. Ya mungkin biar Tionghoanya kelihatan. Karena yang Tionghoa di Indonesia ini sedikit, yang Islam Tionghoa juga sedikit. Saya dulu memang pernah jadi ketua, salah satu ketua PT Jawa Timur, tapi untuk sekarang saya karena sudah usia, saya nggak sanggup jauh-jauh, cukup saya fokus di Surabaya. Jadi ketua PT Surabaya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Pembinaan Iman Tauhid Islam. Pak Haji Gunawan ini sebetulnya ketua PT Bangkalan. Ketua PT Persatuan Islam Tionghoa Bangkalan. Saya kemarin umuk-umuk beliau, Pak, diri masjid masuk ke sini, nanti biar orang singgah situ, wah itu berkembang nanti itu biar dipikirkan sama bupatinya. Hormat saya kepada MC tadi, wah bagus memang ini. Kalau masuk televisi udah populer ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, tema ini, pengajian ini namanya pengajian Mawaddah. Malam nanti ini ada tema khusus sebetulnya saya dititipi untuk karena ada masalah-masalah yang berkembang, banyak angka perceraian di Bangkalan katanya ya. Dan salah satu penyebabnya itu apa Pak? Apa? Perselingkuhan. Apa itu selingkuh? Perselingkuhan. Atau orang bilang ada orang ketiga, baik dari pihak laki maupun pihak. Ya memang rata-rata konon katanya yang banyak gugat pisah cerai itu perempuan. Ya semuanya tentu kita tidak harus berharap seperti itu. Penyebab perceraiannya perselingkuhan. Cuma orang mungkin tidak pernah mengkaji kenapa orang selingkuh. Nah itu yang perlu dicegah, itu kan penyebabnya. Baik Bapak sekalian, sebelumnya untuk biar kita lebih akrab, saya sudah lama juga ada kesini. Jadi kesini tadi karena nyetir sendiri, jalannya juga diperbaiki. Wah, ada kok kerasa jauh begitu ya, malam petang gelap. Ya, itulah ciri khasnya Indonesia itu. Kalau pejabat lewat baru terang lampunya. Coba Pak Jokowi lewat ke sini malam-malam, nyala semuanya lampunya. Kemarin di Surabaya Pak Jokowi datang, sing taman loh, ada benderanya dipasangi semua. Orang kalau sudah niatnya bukan karena Allah itu repot. Ingin dipuji, ingin pamer puji orang lain, ingin dipuji atasan dan seterusnya. Monggo sekalian. Nama saya lengkapnya Ahmad Syaukani Ong Li Fu. Saya tidak muslim dari kecil. Saya bukan dari keturunan keluarga muslim. Saya kenal Islam itu mulai kelas 2 SMA. Nah, itu pula saya mulai belajar Islam, mengikuti pelajaran agama Islam, belajar terus, mantep, yakin banget. Setelah yakin banget, ini catatan, saya yakin dulu baru saya masuk Islam. Saya belajar dulu, setelah tahu dan yakin saya baru menjadi orang beragama. Ini bedanya dengan Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan ya, kecuali Pak Haji Gunawan, beliau itu disyahadatkan oleh Kiai Haji Syukron Makmun. Masya Allah, beliau sampai hari ini masih lantang. Mau saya lihat videonya itu Allah memberkahi umur beliau.
Tetangga saya itu baru 30 tahun mati, meninggal Pak. Bangkalan juga. Nah, itulah umur. Baik, saya kembali. Saya belajar dulu, setelah yakin saya baru mengislamkan diri SMA kelas 3. Terus belajar. Jadi tolong ya, catat baik-baik. Saya belajar dulu, setelah paham, yakin, saya baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berbeda dengan Bapak Ibu sekalian, Muslim dulu toh. Sampai kebanyakan agamanya Islam semua kan? Islam duluan toh, baru. Kalau saya belajar dulu baru menjadi Muslim. Sampai Muslim dulu baru. Kalau mau. Buktinya banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak mau belajar. Nah ini Pak Haji Gunawan bersama Pak Ketuanya organisasi ini udah merintis ini, mudah-mudahan ada yang tergugah mau belajar supaya tahu. Seperti kata Gus Dur, Islam itu bisa menjadi nama sebuah agama, bisa menjadi sikap hidup. Kalau nama agama ya Islam sudah benar, sampean dengan saya ini sudah benar. Nama agama sampean adalah agamanya Islam. Tapi kalau saya bertanya ke sampean, ngapunten, mohon maaf, apakah sampean sudah jadi orang Islam? Insya Allah baru ya. Insya Allah belum. Suami, apakah sudah betul-betul si suami yang Islam? Sikap istri sudah betul-betul sikap yang Islam. Nah itu. Bertetangga kita apakah sudah betul-betul cara Islam? Cara berbicara kita, wah, karena Islam itu mengatur dari bangun tidur sampai dari cara makan minum, ini memasukkan makanan dan minuman sampai cara mengeluarkan makanan. Apa mengeluarkan makanan? Bahasa Maduranya? Ada, saya pernah tanya dulu, ada yang bilang, oh ya, ngatai. Oh kasar. Memang kalau kita bilang berberak kasar ya kan? BAB. Kok susah ya kita ngomong orang nyebut berak itu? Kencing bisa ya Bang air kencing. Ini juga renungan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan sudah mengaku jadi orang Islam. Agama sampai Islam benar namanya. Nah, jangan hanya nama agamanya Islam. Termasuk dalam rumah tangga. Tadi kalau kita bicara rumah tangga yang benar itu, contohnya siapa? Bukan Romian Yulid, bukan Rama dan Sinta, tetapi keluarga Nabi Ibrahim. Kok bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu sandarannya juga kepada Nabi Ibrahim. Sampai baca terus kan kalau sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sebagaimana engkau telah. Suami seperti Nabi Ibrahim, istri seperti istri Nabi Ibrahim, anak seperti anaknya Nabi Ibrahim, Ismail. Saya tanya Bapak sekalian, Bapak Ibu bahagia nggak punya anak nurut? Kayak Ismail dibeleh normal. Ibadah abadi, lakukan ya perintah. Saya bilang biar tidak pinter, asal nurut itu enak Pak. Ya, sudah tidak pinter. Ini terkait dengan sakinah mawaddah, tidak bisa kita sendirian. Kalau sudah bicara keluarga, ada suami, ada istri, ada. Ya jangan bicara pacaran, kalau belum nikah itu nyaman terus. Gak ono elek. Cinta sudah melekat. Tai kucing pun rasanya kayak nanti berjalan berubah. Dulu tai kucing rasanya kayak coklat, lama-lama coklat rasanya. Nah ini penyebab nanti. Jadi tolong kita jangan hanya nama agamanya Islam tapi perilaku kita tidak
Islami dalam semua lini hidup. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Allah juga bertanya kok, surat Al-Anbiya 107 108, cuma orang sering ngutip 107-nya tuh. Ada kata rahmah di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Sahih kan? Benar ya? Coba buka lagi Al-Qurannya. Jangan ngomong tok beriman sama Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, dibuka. Bucu, bohong. Saya sekali ngomong, saya ingat. Tolong, sekarang kan musimnya HP ya. Jangan sampai di HP sampai tidak ada aplikasi Al-Qurannya. Aplikasi jual beli ada, aplikasi macam-macam ada, Al-Quran tidak ada. Sampai sudah melecehkan. Saya sampaikan di mana-mana ya. Ini murid. Kami tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk menciptakan rahmat, mewujudkan rahmat, penuh kasih sayang, bukan hanya dalam rumah tangga, alam semesta. Ya, tetapi ingat, misinya itu adalah satu, agar orang betul-betul menuhankan Allah. Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Dan kumpulan wahyu itu adalah Quran. Masih ada tuh? Tolong jangan terperangkap Al-Quran itu bentuknya kertas yang dijual orang, yang ada di masjid, di rumah kita. Al-Quran itu ada di otak manusia yang hafal. Al-Quran sekarang berubah lagi, berkembang lagi menjadi aplikasi Al-Quran. Dan sangat simpel sekali kan bukanya. Mau masuk belanja online bisa tetek kayak ini. Ya tutup lama. Al-Quran sampai tidak pernah buka. Wah, bohong kita itu. Kita lagi. Nah, di penghujung ayat itu sampai annama ilahukum ilahun wahid. Nah, ini yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad dan seterusnya para wali dan para kiai, termasuk kiai-kiai di sini, sampai berani melawan penjajah Belanda. Itu para ulama loh dulu ya. Tentara kan belum ada, polisi belum ada. Betul kan? Saya setuju dengan kiai siapa itu? Habib siapa itu? Yang muda itu ganteng itu. Habib Bahar. Oh, itu kan SD. Jangan begitu. Kalau benar, akui. Jadi kita ini bersaudara. Kalau kayak ini renggain mah ya nunut toh. Karena apa? Indonesia ini kaya banget. Kalau tidak kaya nggak berebutan penjajah ke sini. Termasuk papa saya, bapak saya, abi saya tidak mungkin datang ke Indonesia. Kalau Indonesia tidak makmur. Dulu negara Tiongkok itu melarat orangnya, hingga ibu bapak saya yang umur 14 tahun datang ke Indonesia. Tapi kalau mau berjuang, mau bekerja, akhirnya merubah nasibnya. Siapa saja kalau mau merubah nasib sungguh-sungguh pasti akan berubah. Makanya saya pernah ceramah di Madura, di sini di daerah mana ke dalam itu. Tolong ya orang Madura, sekolah yang bagus, kerja yang benar, jangan ke Surabaya tok jadi tukang parkir. Maju mundur terus. Setelah ceramah saya turun, Pak, pulau naik Surabaya, Pak. Iya, kerja apa? Parkir di Kalsas Kerampung. Sekali lagi, jangan hanya mengaku beragama Islam namanya tok, tapi perbuatannya tidak. Itu saya ingat kiai saya bilang dulu, guru saya, itu orang Islam cuma namanya, tetapi perbuatannya tidak. Padahal yang diperiksa Allah itu hanya dua kan, ma fi qulubikum wa fi a'malikum. Apa yang ada di hatimu dan di perbuatan kamu. Bukan di sini. Laisa fil lisan. Lisan ini bisa bohong. Lisan ini gampang sekali. Mengatakan cinta kan gampang sekali. Hati ini yang tahu cuma diri kita dan Allah. Orang lain tidak tahu. Makanya mengatakan beriman juga tidak cukup di sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada enggak orang beriman tapi tidak sholat? Ada enggak orang mengatakan percaya sama Allah tapi tidak taat sama Allah?
kita sempurnakan. Makanya iman itu baru dasar. Jadikanlah iman yang takwa, iman yang taat sama Allah. Orang beriman yang betul-betul berbuat soleh, amal soleh. Jangan beriman seperti iblis. Iblis itu percaya sama Allah tapi tidak taat. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Siapa yang menciptakanmu? Kamu, Allah. Sujud coba kepada Adam. Fasajadu ila, semua sujud kecuali iblis. Jangan beriman seperti imannya orang munafik. Katanya beriman tapi suka bohong, ingkar janji, dan khianat dengan amanah. Jangan juga beriman seperti orang yang fasik. Dia mengatakan beriman tapi perilakunya menunjukkan dia lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Karena persyaratan nanti itu hidup diberkahi Allah, hidup yang di dalam rumahnya ada mawaddah warahmah, itu bukan sekedar beriman tapi takwa. Bukan sekedar hanya percaya tapi nurut. Saya punya tetangga dulu sudah meninggal, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Sholat Jumat enggak, Pak. Dari segi namanya bagus, M, kemudian Rofa, terangkat. Ramadan rokok. Pak, sampai tidak siang, tidak kuat Pak Ustaz. Ayo sholat Jumat bareng saya. Wah, saya belum bisa Ustaz, saya masih gini. Oh ini bisa ngaji loh Pak, bisa. Togel melok nombok. Apa itu terbang itu? Dorong, adu dora. Ikut. Agamanya? Itu orang nama agamanya Islam tapi tindakan perbuatannya tidak Islam. Itu sama dengan orang di Bangkalan namanya waras. Ada orang Bangkalan namanya waras. Di Jawa banyak, Surabaya waras. Orang namanya waras tapi batu-batu. Pak Waras itu, Pak Waras ya, di opname 1 minggu tetap namanya nama agamanya Islam. Kadang-kadang nama panggilannya Muhammad, di penjara karena ngerampok. Tetap namanya agamanya itu tidak Islam benar. Nah, alhamdulillah Bapak sekalian, kita berkumpul di sini. Saya mempelajari, sekali lagi, bukan hanya mendengar itu, kita memahami. Makanya saya ingat betul, saya mengucapkan pertama kali 2 kalimat syahadat itu karena yakin, ingat betul kapan tanggalnya, di mana, siapa yang menyaksikan saya. Ya punten, mohon maaf, saya mau tanya sampai masih ingat nggak kapan pertama kali mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat dengan yakin? Karena insya Allah Pak Jugunawan ingat itu. Di antara Bapak ada yang ingat Pak pertama kali mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat dengan yakin? Ya? Waktu kawin. 2 kalimat ya. Waktu nikah. Ini utamanya. Ini sumpah kita. Menyatakan Allah Tuhan kita, hidup ini hanya karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad. Dan 2 kalimat syahadat ini kan diulang-ulang terus loh. Azan diulang, sholat diulang, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Bukan sekedar ucapan, diyakini dan perbuatannya gimana. Saya nggak punten, saya sudah ngomong Pak Jugunawan, tidak apa-apa, istilah ini tidak apa-apa karena ini populer sekali di Indonesia, samawa, sakinah, mawadah. Saya belajar ini dari mana istilah ini. Nabi tidak pernah juga berdoa seperti itu, tapi tidak apa-apa. Doa Nabi itu ketika orang menikah, umat mengikutnya menikah,
barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma. Dan itu sudah jadi lagunya Maher Zain. Allah memberkahimu, semoga berkah Allah selalu terlimpah kepada kamu dan kamu bertemu jamaah selalu dalam hal-hal yang baik. Saya pribadi itu lebih cenderung kalau khutbah nikah, acara nikah sering menyebut keluarga barokah. Nah, sedangkan yang di masyarakat itu populernya keluarga sakinah. Kenapa saya berputuskan dengan barokah? Aduh, sampai waktu sholat juga menyebut begitu kan. Allahumma sholli ala wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barokah. Sebagaimana kau telah memberkahi. Waktu sampai makan doanya Allahumma. Rumah tangga, tempat tinggal, jabatan, Rabbi anzilni munzalan mubarak. Al-Quran diturunkan di malam bulan Ramadan penuh berkah. Syahrul Ramadan syahrul mubarak. Yaumul Jumu'ah yaumul mubarakah. Mekah kota yang penuh dibakati mubarakah. Al-Quran membawa berkah mubarak. Diturunkan di malam-malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lail. Saya sudah menduga yang sampai hafal itu Lailatul Qadar. Nah, padahal saya tadi kan nyebut barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Mohon maaf, saya sengaja baca seperti itu supaya sampean yakin kalau saya ustadz kiai beneran. Jadi kira sino kecomasi. Nah, itu semua juga dari Allah. Allah rupanya memberkahi hidup saya dalam perjalanan ini. Saya tidak pernah belajar qiraat toh, cuma iso niru toh. Loh, masa qiraat iso niru? Apa bedanya sampai niru lagu merah? Tapi bukan ahlinya kan? Baik, saya kembali. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam-malam penuh. Saya cari arti barokah. Nah, makna. Saya buka kamus yang namanya Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Buku segitu itu banyak. Karena saya mencari bahasa segitu. Bahasa Indonesia juga harus hati-hati kita. Bahasa ini artinya barokah itu ziyadah wa sa'adah. Ziyadah bertambah kebaikan-kebaikan. Ini sama dengan la in syakartum. Kalau sampai mau diberkahi, bersyukurlah. Wa sa'adah, gembira, bahagia. Bahagia itu seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Aman dan cukup. Sebuah negeri yang diibaratkan Allah dan Allah masalah qaryatan kanat aminatan mutmainnah, aman dan tenang. Ya, sakinahnya memang sering diartikan tenang. Saya sempat debat juga, kok bisa tenang? Itu dari bahasa Arab sakana yaskunu, tinggal, menempati tempat yang tetap. Kalau saya tanya Bapak, aina taskunu, kamu tinggal tetap di mana? Masuk kanan. Nah, itu sering diambil dari surah Ar-Rum ayat 21. Tolong kalau baca surat Ar-Rum itu kalau bisa mulai 17 sampai 27. Nah, ayat sebelum 21 Allah mengatakan begini. Allah berfirman seperti ini. Wa min ayati an khalaqalakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Nah, sebelum Allah menyampaikan bahwa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
Yang 20 Allah katakan manusia itu diciptakan sama dari debu, dari saripatitan. Nah, kemudian jadilah kamu manusia yang bertebaran banyak. Alhamdulillah, Allah tegaskan dari tanda kekuasaan Allah, ayat Allah, Allah ciptakan pasanganmu itu dari jenismu sendiri, sama-sama manusia. Alhamdulillah, untuk pasangan kita bukan sapi ya. Hati-hati, manusia ini hati-hati. Manusia itu bahaya Pak. Kalau kita bicara tenang, tentram, mungkin keluarga sapi lebih tenang. Coba lihat suami istri pernah bertengkar nggak sapi? Ada yang pakai pacaran? Nggak dijamin orang pacaran. Tapi kita hidup di negeri yang memang bebas bergaul ya. Suami sapi tidak pernah ngasih nafkah, istrinya tidak pernah protes. Teman pernah lihat sapi bawa rumput pulang Pak? Suami sapi juga tetap setia sama istrinya, sekalipun istrinya itu tidak pernah dandan. Itu sapi. Makanya saya dengan sampai manusia, orang beriman wajib menafkahi istri. Istri wajib tampil cantik. Jangan sebelum nikah kayak coklat beneran ya. Setelah nikah berubah. Suami sampean itu sapi dah. Ada lagi kehidupan memang Allah sering menyindir. Manusia itu bisa lebih jelek daripada binatang. Jangan meniru gaya, kita manusia. Jadilah orang-orang yang betul-betul hanya bukan punya bertakwa dan benar-benar muslim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari dirimu sendiri pasangannya, azwaja, pasangan. Pasangan itu kalau di bahasa Indonesia kan jodoh, ya, partner. Hati-hati, ingat ini. Ingat kata-kata pasangan. Semua yang ada di alam dia Allah ciptakan sepasang-sepasang. Surah Yasin 36, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala yang ada di alam ini Allah ciptakan sepasang-sepasang. Yang tumbuh di laut, di darat, yang ada di bumi maupun yang ada dalam dirimu sendiri. Wa fi anfusikum. Sepasang. Dan sepasang itu ciri khasnya sepasang itu beda. Nah ini yang bisa rawan Pak, beda. Kalau tidak beda itu tidak sepasang. Coba buka lagi nanti Ar-Rum 22. Nah terus sampai di situ. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Ar-Rum 22. Sampai paling hafal paling Ar-Rum 21. Undangan manten. Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan langit dan nah itu simbol Pak, simbol partnership kehidupan ini. Ada yang di atas, ada yang kaya, ada yang. Kalau salah satu saja ada, itu tidak nyaman. Kalau sama dua-duanya juga tidak nyaman. Orang atasan perlu bawahan. Orang kaya butuh orang. Penjual butuh penjual, tidak ada pembeli Pak, ngantuk. Pembeli tidak ada penjual, sumpah. Kayak kucing Madura apa sumpah? Sumpah. Cari kemana-mana bingung. Telur nggak ada di mana-mana bingung. Tapi kalau di sini bebek banyak ya.
banyak warung bebek tuh ini. Nah, sepasang orang kaya dan orang miskin susah Pak. Yang ngepel rumah sampai siapa? Yang nyapu rumah sampai siapa? Yang nyuci baju sampai siapa? Orang kaya gitu lah. Orang miskin dan orang kaya gimana? Ada yang bilang, kalau gitu miskin aja semua biar tenang Pak. Dah, tambah sorong, tambah susah. Kenapa? Kalau miskin semua banyak perampoknya, banyak terjadi pembunuhan karena makannya sedikit berebutan. Nah, yang benar kawinkan antara yang besar dengan yang kecil, laki-laki, perempuan, mengawinkan yang sepasang yang berbeda tadi. Menemukan, makanya kalau orang menikah itu dua kata ya, dua kata loh Pak yang dikeluarkan. Uzawi juga, wa unakihuka, zawat dan nikah. Kawin itu zawat, pasangan tadi mengawinkan dan menikahkan. Saya pernah negur KUA karena cuma kata nikah toh. Kalau sampai nikah toh tidak kawin, percuma. Gak ketemu Pak, gak mana-mana. Sebaliknya kalau kawin toh tidak nikah, sapi ya bisa. Nah, nikah ini ada tuntunan kalau ingin hidup bergaya Allah. Tidak sekedar kawin. Kalau kawin ayam ya kawin kok, malah kurang ajar bapaknya. Kawin toh kan ditinggal ayam itu. Pernah ayam ikut membesarkan anaknya? Tidak pernah. Masih lumayan sapi tadi. Nah, Bapak Ibu yang soal pasangan di Ar-Rum 22 itu Allah bedakan lisan-lisan kalian, Allah beda-bedakan warna kulit kalian. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Itu tanda-tanda kepada Allah bagi orang berilmu, bagi yang tahu. Jadi perhatikan, kita itu tidak ada yang sama. Suami istri itu tidak sama. Karena tidak sama itu kadang-kadang keras. Kalau tidak bisa memanage, Allah kasih panduan. Lain sapi tadi sama. Kira-kira sapi suami istri itu makannya sama enggak? Sama. Itu sampean biar cinta setengah mati, belum tentu apa yang sampean disukai suami, belum tentu disukai istri suka, belum tentu suami. Beda asalnya. Malah saya kalau membaca ayat ini, Masya Allah, Allahu Akbar Rabbil Alamin, luar biasa Allah itu, Masya Allah, Subhanallah. Manusia itu Allah ciptakan satu pun tidak ada yang sama Pak. Jadi kan cuma disebut warna kulit. Warna kulit kalau sampai teruskan kan ada hitam, ada kulit mata, beda-beda sendiri-sendiri kan. Kemudian saya gambarkan wajah. Kemudian al-sinat. Yang nyiptakan bahasa Madura ini siapa Pak? Yang nyiptakan bahasa China siapa? Saya mikir kok bisa ya? Kalau pasti. Nah ini kembali Allah Al-Khaliq. Indonesia itu berbagai macam bahasanya, lisan gayanya berbeda-beda. Kesemenep sedikit aja agak lain Pak. Sama orang China ya gitu Pak. Ada suku ini, suku ini, suku ini. Tapi manusia ini gampang terpengaruh lingkungannya. Nah ini bahaya. Beda dengan hewan. Hewan itu tidak gampang terpengaruh dengan lingkungannya Pak. Sapi itu sampai pindah kemana aja tetap modelnya, tetap suaranya. Orang China, aslinya tidak bisa ngomong R. Makanya Allah adil sekali Pak. Yang diperiksa Allah itu bukan fasihnya sampean bahasa Arab, keliru. Tidak ada, saya baca Al-Quran Allah mengatakan ayyukum afsah bin lugatil arabiyyah. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya karena Allah. Kalau bil lisan ayyukum afsah bil lisan, ya otomatis orang Arab menang Pak. Bahasa Dewi. Ya kan? Nah, kesian orang Tionghoa Pak. Lain China asli, kelahiran Cina itu nggak bisa ngomong L. Nggak ada Madura. Surabaya
Udah bayar. Lu mau pergi mana? Pergi. Gue mau pergi situ aja. Coba lihat lumpur polong. Oke, sekarang sama-sama sipitnya, kulitnya sama, lisannya beda. Jepang itu kesulitan ngomong lam. Nah, tadi Tionghoa kesulitan ngomong R jadi R. Kalau Jepang kebalikannya. Lamnya R-nya fase, lam nggak bisa, jadi lam jadi R. Bangkalan jadi bangkalan. Assalamualaikum jadi assalamualaikum. Allah jadi masa gara-gara ikut ngerokok. Saya tidak dijamin orang pintar bahasa Arab masuk surga. Tidak dijamin orang pintar bahasa Arab pasti baik. Sampean pintar bahasa Arab, bahasa Al-Quran baik. Tapi tidak dijamin orang pintar bahasa Arab orang baik. Tidak percaya, pergi sampean ke Arab sana. Pencurinya pintar bahasa Arab. Ayo kok asal. Jepang nggak ada lamongan, Mbak, ramongan. Sama orang Arab disuruh ngomong Indonesia juga tidak bisa fasih. Orang Arab tidak bisa ngomong P. Yang ada F fulus. Pasar. Pamekasan nggak bisa ngomong mah jadi A. Padang Pamekasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dulu saya pernah ceramah di daerah-daerah kayak Mansur sana kan banyak ampel Arab banyak deh yang berhubungan. Saya diingatkan, Ustaz, ta'ala baik bilang, ente udah fase, lisanku soleh, khata, hada. Orang Arab ngomong gitu. Saya jawab, afan ya, saya anak asing minasin, abi wa umi minasin, ulitu fi Indonesia, wa antum as-samini fi lughatil Arabiyyah, li'annakum aslukum min al-Arabiyyin. Ngerti, Pak? Saya bilang saya ini kelahiran orang China, hanya ayah ibu saya orang China, hanya saya dilahirkan di Indonesia. Untung ente fase, ente orang keturunan Arab, otomatis ente lebih fase dari saya karena asli lisan. Saya untungnya lahir di Indonesia, Pak, ngomong R bisa. Nah, itu karena pengaruh lingkungan. Saya gampang ngomong R, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Itu manusia, kelemahannya manusia gampang terpengaruh. Suami bisa terpengaruh orang lain, istri bisa terpengaruh orang lain. Saya ingat waktu di sekolah, di kantor di Depak, saya pernah 2 tahun di kantor di Depak. Cuma saya mundur, cukup jadi kiai aja. Jadi tidak kerangkap. Teman saya ngomong, teman saya, Ustaz, Kiai, kenapa ya kita suami ini kalau lihat anak orang lain itu ingat anak sendiri, tapi kalau lihat istri orang lain lupa istri sendiri. Kenapa? Ini manusia ini kalau sudah jadi suami istri, Pak, itu seperti dulur dewe, ya kan? Kesenggol enggak pengaruh kan? Disenggol-senggol terus gimana? Ini mana manusia? Suami istri orang Bangkalan kawin, pindah ke Bali, anaknya lahir di Bali. Kira-kira cara ngomongnya, kelakuannya mirip orang Bali. Nah, itu. Orang Bali suami istri kawin pindah ke Bangkalan, anaknya lahir di Bangkalan, anaknya lingkungannya Bangkalan, cara berbahasanya orang Madura Bangkalan, logatnya, suaranya pasti niru gaya. Coba sekarang sapi. Sapi Bangkalan dikawinkan sampai pindah ke Bali.
suaranya kelakuan tetap. Atau sebaliknya, sapi Bali sampai pindah ke Madura tetap. Saya Bu, kalau mulai bayi dititipkan ayah saya di kandang sapi mulai bayi. Kira-kira cara makan saya, yang saya makan apa? Coba sekali balik. Anak sapi ikut sampai ya. Manusia ini perlu panduan dari Yang Maha Pencipta Allah. Coba lihat orang kelewatan kalau lupa sama Allah. Sampai dan saya itu diciptakan sudah luar biasa, nggak ada satupun mukanya sama. Mukhtalifah, ya. Suara nggak sama, wajah nggak sama. Kenapa? Lita'arafu, supaya kamu gampang mengenalinya. Lihat, kita bisa mengenali orang lain lewat suara. Dia pun jauh loh, kedengaran sudah tahu. Dan wangel Pak kita no beda itu. Kalau botol ini satu kali keluar sama. Iwak betik, sama ini so beda bukan. Cah kecilian Pak, sapi tadi loh, sapi tadi sangat bisa sama bedakan. Wajahnya pernah sapi suami istri iri sama sapi tetangga. Dan karena kita ini manusia beda, Allah kasih panduan. Kita sudah bersumpah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita bertanya, jujur saja kita tidak Islami betul ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Islami betul mengikuti tuntunan Nabi, kan ini masalahnya terkait dengan pernikah sebelum nikah. Tidak bisa nikah itu hanya waktu nikah, sebelum nikah. Tapi di kita kan memang bebas ya, SMA bergaul bebas, SMP bergaul bebas. Saya pernah di Jeddah, ini terlalu ketat. Saya mampir ke masjidnya sholat, saya meminta Al-Quran yang di masjid itu. Kan lain sendiri kertasnya tebal, tidak boleh wakaf katanya. Nanti mas saya curi, boleh nggak nyuri Al-Quran buat dibaca? Karena di toko gak dijual. Akhirnya saya ngomong sama takmirnya yang tanggung jawab, layajus, mamnu. Nanti habis asar monggo kita ke rumah saya. Jalan saya dibawa ke rumahnya. Tok-tok pintu, buka, masuklah sendiri. Saya sejak awal Pak sampai keluar rumah pulang minumannya istri yang tidak kelihatan sama sekali. Di sana itu. Lain di kita kan, orang cari suami sampai tidak ada suami sampai saya bukakan pintu kan, monggo masukkan. Nah itu beda itu beda. Ya jangan terlalu ketat juga, tapi jangan terlalu longgar juga. Kalau menurut tuntunan kan kalau mau nikah itu kan pilih istri, suami atau istri itu unsur paling pertamanya apa Pak? Agama dong. Bukan wajah bisa berubah, bukan harta bisa habis, bukan keturunan itu bukan ukuran, tetapi agama. Agama bukan hanya nama agamanya Islam, ketaatannya kepada Allah. Bukan hanya dilihat sholatnya. Nah, di kita kan memang sudah SMA. Nah, ternyata Bapak sekalian, yang menjadikan menyebab orang berselingkuh diantaranya, ngapunten mohon maaf, nostalgia. Bisa terjadi. Waktu SMA pernah punya kenalan, apalagi ada reuni. Nah, sedangkan sama yang sekarang ini ada crash sedikit. Nah, ini tadi kan kita manusia, Pak, bisa crash. Ingat dia sama yang lama, kan romantis terus, kayak film India. Loh Pak Yai, Pak Ustadz pernah pacaran. Nah ini saya kan produk di sini juga. Waktu SMA, kadang-kadang ya ingat deh. Kadang-kadang ingat. Indah terus, nggak ada jeleknya tuh. Sedangkan yang di rumah ini kadang-kadang mencucu kan bisa ingat itu. Kadang-kadang muncul itu, hati-hati, setan itu. Malah kalau kita ke Mekah itu Pak ya, orang Libanon, orang macam-macam pernah seliburan, bukan boleh wong kene aja.
nggak bisa itu. Kita digoda. Apalagi waktu SMA itu, Bapak sekalian, saya ini 11 saudara. Ayah ibu saya punya anak 11, kakak 5, adik 5, saya nomor 6. 9 laki-laki, 2 perempuan. Ternyata 11 anak ini tidak ada yang sama mukanya. Bisa bayangkan sampai anak 11 mukanya sama, menderita kan? Wajahnya sama, suaranya sama. Dan alhamdulillah syukur. Hadza min fadli rabbi. Saya ini diberi kelainan. Kelainan dan bukan kelainan apa ya? Fadilah. Kan kata Allah, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah lebihkan kamu dengan yang lain soal rezeki. Dan sama kan? Makanya ada 3 yang kita berbeda ini. Wajah, suara, dan nasib. Rizki. Orang Tionghoa bilang tongren fu tongming, tongming fu tongren. Bisa main ke pasar antum jalan tanya. Manusia itu boleh sama latar belakangnya, tapi nasib tidak. Sama-sama orang berangkalan, tidak sama. Sama-sama satu saudara, tidak sama nasib. Ada yang kakaknya sekolah, tidak jadi apa-apa. Ada adik yang sekolah, direktur. Ada lagi satu adanya kondektur. Satu malah tukang jaga kuburan. Nggak sama. Saya 11 saudara, Allah beri kelebihan saya banyak. Yang saya ingat satu, Allah beri otak saya lebih pintar daripada saudara saya 9. Saya tidak pernah ranking 2, selalu number 1, the first, nomor 1, nomor wahid, nomor 1 terus sekolah. Makanya pantas jadi kiai. Kalau kiai goblok ya. Asal yang kedua, saya diberi wajah di antara 9 laki-laki itu most handsome, ajmal minhum, paling bagus daripada semua mereka. Makanya waktu remaja dulu saya dibilang-bilang mirip-mirip Andy Lau. Nah iya, tapi nggak pantas ngomong dulu, lama-lama legrek juga. Dulu kayak Andy Lau Pak, sekarang mirip Sugokong. Nah karena kegantengan itu tadi Pak, mohon maaf Pak, ya Pak Ustadz Ibu Gunawan, saya diidolain perempuan. Ya karena pacaran tadi, nah ini kan karena budaya kita, karena peradaban di kita itu, ya mohon maaf kadang-kadang bebas, jalan begini, dadanya terbuka. Saya pernah negur Dewi Persik kerja. Udah Mbak Dewi tolong dada sampai lo ditutup kalau nyanyi. Iya Ustadz saya pengen jilbaban, itu sebelum di penjara. Masih masuk penjara keluar balik meneh lah manusia gampang sekali gitu. Jadi akhirnya bergaul begitu. Nah kan pernah jatuh cinta juga saya. The first love SMA kelas 2. Ya kadang-kadang ingat kan. Iya di mana tulis-tulis itu. Betul orang kalau sudah jatuh cinta itu kayak orang gila. Betul-betul buta, lebih si blind, lebih si blue. Cinta itu biru, indah terus karena jelek. Padahal lewat surat toh. Suratnya pendek dibojol terus. Saya ingat dari udah derajat dulu bilang kan, ya lewat di buka rumah pacar kita kan gitu ya, lewat nggak kelihatan orang, lewat jemuran kok seneng. Nah ini bisa jadi penyebab timbulnya kalau dia crash di rumah dengan yang sekarang. Ini dijaga kan kalau tanpa pacaran. Pacaran itu sebetulnya pasca nikah, bukan sebelum nikah. Banyak orang menghabiskan sebelum nikah, sesudah nikah habis. Buat jujur, apa yang kamu lakukan? Yang ada dalam misalnya ta'aruf. Ta'aruf itu mengenali, dikenalkan, bukan langsung ada yang mengenalkan. Satu. Nah, yang kedua, di rumah kalau ada masalah, crash, masalah apa-apa, sekalipun dia dulu tidak pernah pacaran, di kantor ketemu, karena kita bebas di sini kan, perempuan juga kerja, lagi juga kita ketemu, kalau cocok ngomong-ngomong, jadilah tempat curhat. Nah, ini juga bahaya. Pihak ketiga muncul.
Nah, jadilah tempat Tuhan. Kok yang tak adui ini kok ngerti aku, nah ini kan. Yang ketiga, tadi sudah saya singgung, pacaran sebelum nikah tadi. Nah, karena itulah kalian, kalau sekarang kita sudah berkeluarga, saya kembali kepada keluarga Nabi Ibrahim. Unsur paling utama itu ketaatan kepada Allah, bukan hanya sholat, ketaatan atas perintah-perintah Allah. Bagaimana kita jadi suami, bagaimana kita jadi istri. Bisa sampai buka surah An-Nisa ayat 34. Saya kalau khutbah nikah ayatnya ini aja, saya tidak nyari. Cuma beberapa tahun yang dulu waktu saya baru ceramah nggak berani khutbah nikah. Saya masih muda, nanti panggilan tua-tua saya bilang. Saya 2 tahun jadi muslim mu'alaf, terus diminta orang khutbah Jumat, akhirnya jadi kiai. Umur saya baru 3 tahun, tahun 83 saya mulai ceramah-ceramah. Itu Bapak Ibu kan waktu itu saya tidak mau khutbah nikah karena saya belum pengalaman. Saya bilang panggilan agak sudah jadi kakek gitu, jadi mbah. Waktu haji juga diminta orang ceramah haji. Loh, saya belum pernah haji, saya punya ilmunya, tapi kalau suruh ceramah enggak, saya belum pengalaman. Tahun 93 saya berangkat haji, alhamdulillah. Tahun 98 diminta lagi untuk berangkat haji. Saya tidak pernah bayar berangkat haji, dibayari. Tidak pernah minta, dikasih. Enak kan? Barakallah. Kalau sampai minta dikasih itu tidak enak. Minta budi. Kalau tidak minta dikasih, alhamdulillah. Kalau minta tidak dikasih, cekek. Nah, karena Allah berkahi hidup sampean, hidup kita, yang terjadi bertambah kebaikan-kebaikan, dari syakartum lazi dan nyaman, saadah, gembira, tentram. Karena itulah kata-kata barokah ini dipakai teman-teman kita Kristen, Katolik, apa namanya? Berkat. Kalau di Surabaya di kampung banyak berkatan. Berkat. Kalau nikah di gereja namanya Saya titip kalau ada saudara kita menikah, ikuti yang dianjurkan, doa yang sering dianjurkan, barakallahu wa barakatuh.